sisi sebelah kiri saya, sisi pemenang katanya, termasuk Bung Rocky. Sekarang sisi sebelah kanan saya, sisi apa? Berjuang. Sampai kapan akan terus berjuang gitu ya? Pokoknya nggak pernah selesai kita berjuang. Silakan Bung Refli. Karena beliau ini merusak stabilisasi logika saya, ya kan? Jadi tadinya saya itu tidak mau datang ke sini lagi karena saya kehilangan muka kalau kemudian tidak mendengarkan dissenting opinion dari 3 hakim tersebut. Coba bayangkan sebagai pemohon, ya, sebagai lawyer, ternyata dalil kita ditolak oleh semua 8 hakim, kan malu betul. Tapi begitu ada dissenting dari 3 hakim, senang saya, ya kan? Tapi opening statement beliau merusak stabilitas logika saya, ya kan? Jangan-jangan betul juga yang diomongkan dia. Tadi saya mau sujud syukur di sini karena ada yang 3 yang dissenting, ya. Tetapi begini, saya akan mengatakan 2 hal, ya. Sedikit menggaris highlight Bang Rocky sama Bang Andi, ya. Kalau soal bagaimana menilai 3 dissenter tersebut, saya terus terang mengatakan saya respect dan hormat kepada 3 dissenter tersebut. Ini mohon maaf ya, sebagai hakim senior bergelar profesor, berlatar belakang dari perguruan tinggi, dan paling tidak track recordnya ketahuan lah. Saldi Isra kita tahu dari Andalas, kemudian Arif Hidayat dari Diponegoro, Eni Nurbaningsi dari UGM. Kita tahu latar belakang mereka. Dan mereka itu adalah hakim konstitusi yang senior. Jadi kalau kita lihat senioritas hakim konstitusi itu yang paling senior Anwar Usman sejak 2011. Kemudian Arif Hidayat sejak 2013. Kemudian baru Soehartoyo, baru Saldi Isra, baru Eni Nurbaningsi. Yang 2 hakim kemarin sore, ya, yang mungkin nggak paham juga bagaimana berlogika tata negara di Mahkamah Konstitusi. Arsul Zani baru dilantik Januari 2024. Kemudian Ridwan Mansur baru dilantik Desember 2023. Jadi bisa dibayangkan, saya merasa angkat kepala, ya. Tadinya tertunduk lesu, begitu ada dissenting itu. Tapi begitu beliau ngomong, jangan-jangan didesain, betul juga jangan-jangan, ya kan? Tetapi toh kalau kita mau melihat orang, kita harus lihat latar belakangnya. Saya terus terang saja sangat mengenal Saldi Isra, ya. Dan saya kira saya pernah mengatakan kalau seandainya dari 8 hakim konstitusi itu ada yang dissenting, 1 orang, saya percaya itu Saldi Isra. Oke. Dan itu sudah terlihat misalnya presidensial threshold. Saldi Isra adalah 1 dari 2 hakim yang menolak mempertahankan presidensial threshold. Kita puji. Unfortunately, kita puji juga Soehartoyo karena orang keduanya Soehartoyo. Jadi awalnya kita berpikir bahwa saya udah mendengar tuh yang namanya 35 itu. Siapa bilang nggak bocor putusan? Walaupun saya sendiri tidak bisa menduga, tapi saya menduganya adalah kalau 35 berarti Arif Hidayat atau Saldi Isra, Arif Hidayat dan Soehartoyo. Begitu. Tapi saya lihat kalau seandainya ada intervensi, lagi-lagi logika ini ya, logik. Kira-kira dari semua hakim yang bakal mengabulkan tersebut, kira-kira siapa yang paling mudah diintervensi? Saya mengatakan Saldi mungkin tidak. Kasusnya nggak ada. Ya kan? Arif Hidayat tidak juga. Kasusnya mungkin nggak ada. Eni nggak ada kasusnya. Walaupun barangkali dia sama Pratikno, saya frankly speaking lah. Iya kan? Sama Pratikno barangkali tunduk. Karena istana kan yang memilih dia. Udahlah, kalau kita tidak ada peran istana, peran DPR, itu nggak mungkin terpilih. Bang Saldi juga istana yang milih. Ya, tetapi dia ketika masih mesra dengan pemerintahan, kan 2014 kita semua dukung Jokowi, karena kita berharap New Hope kan, harapan baru. Tapi cukup 2 tahun, 3 tahun untuk mengetahui bahwa ini orang tidak bisa diharapkan. Nah karena itulah pada waktu itu kan Anies saja kan juga juru bicaranya Jokowi. Nah pada waktu itu beda, masih bulan madu. Jadi Saldi Isra dipilih pada tahun 2017, pada bulan April, 11 April tepatnya, ketika masih bulan madu. Tapi setelah itu banyak berbeda jalan, dengan terutama hal-hal yang tidak demokratis.
Dan Karena itu saya Anda cukup dekat juga dengan Bung Saldi. ya, bukan lagi sangat dekat, sangat dekat. Tetapi yang saya jaga adalah selama dia menjadi hakim konstitusi, apalagi selama sidang, WA pun saya tidak pernah, mengucapkan selamat lebaran pun tidak pernah saya lakukan, karena saya mau menjaga etika. Kemarin ini sama sekali tidak Sama pernah. sekali, jangankan minta bocoran. Tapi Mengucapkan saja Bang tidak Rafli, pernah. tapi begini, Iya. saya kira soal dissenting yang didiskusikan dari tadi ini kan semacam kalimat yang sebenarnya cukup bersayap ya. Satu sisi ini kan sebenarnya tidak mengubah apapun. Ya semacam harapan palsu. Kalau mau jujur sebenarnya publik kan berharap MK itu kan menerima secara keseluruhan. 8 hakim Iya, itu oke, menerima. nanti saya Nah, sampaikan. yang itu yang saya sebut palsu. Ini yang kemudian saya sebut angin surga yang tidak mampu mengubah apapun. Dissenting itu? Iya, tidak mengubah apapun dan hanya angin surga bagi kelompok-kelompok yang selama ini merasa kalah dan dizolimi dalam pemilu, terutama kubu 1 dan 3. Tapi kabar baiknya adalah dissenting ini kan menebalkan satu keyakinan bahwa hasil pemilu di 2024 ini tidak baik-baik saja. Bansos itu adalah faktual menurut 3 hakim berpengaruh untuk mengubah perilaku orang. Oke, saya Gitu. saya Soal setuju. aparatus kekuasaan yang dikendalikan itu secara faktual diakui oleh 3 hakim, itu terbukti dalam pemilu di 2024. Dan disebutkan. Oke, Yang saya khawatirkan justru Iya. pemilu kita ini kan soal menang-menangan. Jadi dengan cara apapun sekalipun curang yang penting menang. Oke. Karena pembuktiannya itu sulit untuk dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Oke. Dan Begini. jangan sampai itu terulang. Saya kan belum selesai nih. Ya, ngomong. silakan. Saya ini dipotong Jangan untuk terlampau sesuatu. merasa terhibur juga Bang dengan Bukan. dissenting ini. Saya dipotong untuk sesuatu yang tidak berbeda. Beliau ini kan nggak berbeda dengan saya. Dia memperkuat Awalnya saya. berbeda aja, awalnya beda. Nggak tadi. ada ya. Angin surga Nggak. tadi Oke. disebutkan. Nah, karena itu saya melihat barangkali lah ya. Mungkin ada 1-2 orang yang diskenariokan. Tapi barangkali 1 atau 2 orang kita percaya kredibilitasnya. Tetapi yang saya bisa pastikan juga rasanya secara analitik ya, secara logis adalah memang istana akan menjaga jangan sampai 4-4 itu terjadi. Karena itu kalau kita bicara tentang man to man marking ya kan, yang person to person marking, maka yang di marking Soehartoyo. Karena dia punya suara 2, in case 4-4 terjadi, maka menang, dikabulkan gugatan kita. Kalau kita lihat historinya, Soehartoyo itu hakim yang menolak Gibran, menolak putusan 90, bahkan dia tidak menerima yang namanya legal standingnya. Jadi analisis kita akan mengatakan dari 8 hakim itu 3 hakim menolak Gibran, menolak 90, 3 hakim pro 90, 2 hakim baru. 2 hakim baru ini Ridwan Mansur sama siapa? Ridwan Mansur. Siapa? Arsul Sani. Arsul Sani, Nah, ya. kita menganalisis siapa yang kira-kira berani nyebrang. Ya kan? Apakah Arsul Sani? Tapi kalau saya lihat track record politisi, aduh politisi ini tahu sendiri kan. Lihat Ridwan Mansur, jangan-jangan kasusnya banyak sebelum menjadi hakim konstitusi. Saya tidak menyangka kalau yang nyebrang itu adalah Eni Nurbaningsi. Karena saya bilang dia ini orang yang dibawa bayang-bayang Pratikno dan Istana. Tapi di hari Kartini 21 April tersebut berani dia mengatakan mengabulkan. Bahkan membuat sebuah dissenting yang sangat tegas dan jelas. Ya, tepuk tangan buat kaum perempuan, satu-satunya perempuan. Nah, oke. Jadi saya terima Bung Rocky 50%. Karena saya meyakini 1-2 mungkin dengan moral standing yang jelas ya. Saya kasih catatan kecil ya. Iya. Supaya juga nama Saldi itu. Saya terangkan begini nih. Saldi ada integritas itu. Oke. Pelan-pelan ya saya pastikan tuh. Saya tidak ragukan itu. Tetapi Saldi tanpa dia sadar dia dimanfaatkan oleh Jokowi untuk pencitraan bahwa Mahkamah Konstitusi itu demokratis. Saya sepakat. Yes, gitu. itu poinnya. Kenapa? Ini logika lagi, Iya. tanpa fakta dan data. Iya, tapi logikanya benar. Termasuk misalnya presidensial threshold. Saya selalu mengatakan bahwa remote istana, remote kekuasaan adalah sepanjang Anda tetap menang, maka yang di center biarkan ya aja. itu soalnya. Nggak perlu menang 9-0 atau 8-1, 8-0, tetapi cukup itu. Tapi oke lah. Kadang-kadang Bang Rocky, kita juga kadang-kadang dimanfaatkan juga. Tahu itu karena itu. Kita ini ngomong idealistik banget, tiba-tiba di belakang, ayo rap terus ngomong ya kan, begitu. Oke. Nah yang kedua buat Bang Andi, saya bosan mendengarkan Bang Andi every vote has been counted itu. Ini sudah doktrin di Mahkamah Konstitusi yang sudah dinyatakan kembali dalam putusannya kemarin. Mereka mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya aspek kuantitatif tapi juga aspek kualitatif.
Masa putusan yang sudah dibacakan mau dibantah lagi dengan sebuah teori, ya kan? Kan keputusan yang Anda bantah ini juga keputusan yang sudah dibacakan tadi. Kan kita menganalisis. Bukan. Maksud saya adalah ketika kita bicara mengenai tugas Mahkamah Konstitusi, sudah selesai. MK mengatakan tidak hanya yang bersifat kuantitatif, tapi juga kualitatif. Boleh mau melakukan analisis kualitatif, tapi dia harus punya dampak kuantitatif. Lah, Mungkin Bang Andi ini Anda ini gimana? harus saya luruskan Bang, Iya, Bang ini- Andi. Ya, karena kalau dia tidak punya dampak kuantitatif, sama saja. Ketika dia mengatakan bahwa di sini ada perlu di pemilu ulang, di sini ada atau pemungutan suara ulang. Gini, Kan Bang Andi, harus jadi ada gini. dampak Bentar, saya kuantitatifnya jelaskan. dong. Kata Saldi Isra begini, kalau Anda ya menggunakan logika 5 hakim konstitusi seumur hidup tidak pernah akan dikabulkan permohonan pilpres itu. Kenapa? Kita suruh membuktikan dari Sabang sampai Merauke kasusnya, ada ribuan bahkan jutaan kasus, satu hari saja dengan 19 saksi dan ahli. Nah, itu kan kata Pak satu hakim konstitusi. Loh, kok kata hakim Loh, satu kan sebentar dulu. Anda dari tadi Ayo, tidak setuju dengan 5 hakim konstitusi, setuju dengan 3. Sebentar. Saya boleh juga tidak setuju Bukan. dengan 3 hakim konstitusi. Saya ini bicara mengenai 19 saksi dan ahli yang dibatasi MK. Anda hanya saksi dan ahli 19 saja. Tapi seperti Bung Rocky katakan tadi, dalam pertimbangan hukumnya Anda kurang saksi dan kurang ahli. Ini kan sebuah paradoks. Di satu sisi kita suruh membuktikan, tapi di sisi lain Anda dibatasi. Nah, Tapi secara terus terang juga saya katakan bahwa semua saksi-saksi yang di bawah 19 itu dan termasuk saksi ahli tidak menjelaskan itu kan kata Anda, kata 3 hakim di itu mana menjelaskan. terjadi dampak secara kualitatif Bang yang Andi, masuk gini. dan dampak kuantitatif. Enggak, Jadi gini gini. aja. Tidak ada. Kita ini Saya bicara jelaskan, ya, Bang Andi, beda gini ya. frekuensi. Tidak ada. Ini Bang nggak Andi. paham hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Nggak paham. Tapi sok-sok Saya paham. boleh tidak Anda setuju nggak dong. paham. Saya tidak Itu boleh tidak persoalannya. setuju dengan pertimbangan Makanya hakim kemudian konstitusi tersebut. kita bicara. Kan boleh. Anda tidak Bagaimana setuju dengan pendekatan di Mahkamah dengan 5 hakim konstitusi. Anda Saya pengen tidak setuju rule dengan 3 based hakim atau konstitusi. principle based? Boh, Saldi Isra bicara principle based, sementara 5 hakim bicara rule based. Anda Nah, tidak ini setuju belum dengan 5. diselesaikan. Saya boleh juga tidak setuju dengan 3. Mari kita Tapi berdebat. yang menjadi masalah, Hakim MK sudah menyatakan kami tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif. Boleh. Dan itu sudah putusan. Boleh Anda menjadi nggak paham, nggak berkualitatif, mengerti Anda. tapi harus punya Susah. dampak kuantitatif. Ngomong sama orang nggak ngerti susah. Nggak bisa kalau tidak Udah. dampak kuantitatif. Nggak ngerti Karena susah. pemilu itu Anda, vote count. Anda sok-sok mengerti, padahal Anda nggak ngerti hukum Loh. acara MK. Anda baca nggak putusannya? Anda dengar nggak Saya putusannya? dengar, saya nonton. 100%. Saya cuma katakan begini. Kenapa Anda kelihatan Saya nggak cuma bisa, nggak mengatakan ngerti? begini, bahwa boleh saja Anda nggak paham. Makanya saya bilang, membuat kalau tentang berdebat sama saya, kualitatif, frekuensinya tetapi sama. harus punya Ini dampak ada kuantitatif. frekuensi K, Tidak frekuensi bisa P. Nggak pemilu bisa tanpa dampak berdebat kuantitatif. seperti itu. Kenapa? Karena ini vote count. Jadi Anda cuma Vote count. ngomong banyak 96 saja, tapi juta ngerti aja suara enggak. itu adalah suara warga Seharusnya negara ya, yang seharusnya. harus dihitung. Dan Bro, kalau tidak seharusnya ada yang satu datang tidak ke sini dihitung, Otto dia Hasibuan, juga harus. Yusril Iza Mahendra, Silakan. Mengapa bukan tidak Andi bisa Malarangeng. dihitung? Mengapa Nggak harus paham dia? tidak dihitung? Ngabisin Gitu aja waktu. dong. Ngomong 5 sama hakim orang yang nggak paham. Loh, saya konkuren dengan 5 hakim. Saya disenting dengan 3 hakim. Boleh dong. Anda konkuren dengan 3 hakim, disenting dengan Ngomong 5 Jadi sama Bang Andi orang gini. nggak paham hukum Gini. acara MK, ngabisin waktu. Karena Anda Saya ngomong ke masuk utara, pada saya ngomong substansi. ke selatan. Mari kita masuk pada Itu substansi yang menjadi masalah. perdebatannya. Anda mempermasalahkan yang sudah diputuskan. Maksudnya adalah Anda juga mempersoalkan yang sudah diputuskan juga kan? Saya Dari 5 hakim mengatakan itu. begini, Anda masih mempermasalahkan apakah MK itu kualitatif atau kuantitatif? Saya mengatakan Sudah boleh selesai. kualitatif. MK mengatakan bisa kualitatif, bisa Boleh kualitatif, tapi harus Kenapa punya yang lagi dampak dipermasalahkan? kuantitatif. Yang Boleh perlu- juga dong. yang Saya perlu mengatakan adalah begitu. Ketika kuantitatif apa analisisnya? Ketika kualitatif apa analisisnya? Kan harusnya begitu. Silakan Anda membuat analisis kualitatif. Jangan bahwa ada membatalkan begini-begini. apa yang sudah Tapi diputuskan. dia harus punya dampak kualitatif. Berapa terjadi Bung Sira, kecurangan itu dan silakan. di mana? Bung Sira. Jadi Bang Adi gini. Tadi ada dua, bentar, ini ada 2 mazhab ya. Jadi MK bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Tidak harus kuantitatif, tapi menurut Bang Andi harus kuantitatif. Apapun Harus punya ujung- dampak kuantitatif. Itu Oke. kan kata Anda. Jadi MK gini, sudah Bang putuskan Andi, sudah itu dong. selesai Boleh itu. dong, saya juga Sejak berpendapat begitu. 2004 Dalam sudah pemilu selesai begitu itu. Jadi gantian dulu lah. Silakan Bung Sira. Sejak 2004 memang hakim-hakim itu memiliki paradigma baru di dalam melihat due proses pemilu yang ada. Jadi kalau kita melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi,
kita tidak lagi terjebak pada hukum prosedural. Makanya proses dari tahapan pendaftaran pemilih sampai dengan penghitungan suara itu yang disebut tahapan pemilu yang dianggap sebagai sebuah proses yang harus di-assessment. Tidak saja berdasarkan undang-undang pemilu, tetapi juga yang lebih jauh dari itu yaitu konstitusi. Makanya kenapa hari ini, kemarin kita menemukan ada dissenting. Ini menariknya. Kenapa ada dissenting? Karena kalau dilihat dari konstruksi fakta yang sudah ini, sebenarnya nggak gampang sekali. Kalau sudah ditemukan fakta hukum, nah ini Rafli mungkin bisa diingatkan. Hakim mengatakan bahwa telah ditemukan fakta hukum. Sebagai hakim yang tugasnya the guardian of constitution, dia tidak perlu lagi mencari alat bukti sebenarnya. Cukup logikanya kata Bang Rocky itu bahwa pasal 22E ayat 1 itu sudah dilanggar. Nah sehingga kalau dilihat dalam hukum prosedural tadi, ya tadi alat bukti, saksi, ahli dan sebagainya sudah tidak dianggap oleh majelis hakim itu. Itu yang pertama. Kedua, tidak diharuskan bahwa kualitatif itu harus memiliki dampak secara signifikan perolehan suaranya harus melampaui. Tidak. Makanya di situ dikasih jalan oleh... Nah, itu saya tidak setuju. Sebentar. Jangan nggak setuju. Saya tidak setuju kalau begitu. Anda tidak keberatan, Anda setuju dengan apa yang dikatakan tiga hakim dissenting. Ini saya bicara, tapi kan saya setuju dengan apa yang saya bicara tentang aturan yang ada di peraturan MK. Gitu loh. Boleh melakukan analisis. Makanya jangan dipotong dulu. Jadi tidak ada sesuatu yang diwajibkan bahwa ketika kita mempersoalkan hukum yang substantif, tidak prosedural, undang-undang pemilu semata, itu tidak harus diwajibkan untuk melampaui. Bentar saya tanya. 3 dissenting opinion itu menggunakan kualitatif atau kuantitatif? Semua menggunakan kualitatif. Tanpa kuantitatif? Tidak ada kuantitatif. Oke. Semua 3 permohonan dissenting itu kualitatif. Karena kesaksian yang muncul tidak ada kuantitatifnya. Jadi tapi kan yang jelas bahwa 5 hakim menganggap bahwa tidak cukup bukti. Tidak ada bukti bahwa terjadi kecurangan struktur masif dan apa tadi itu lagi? Kalau soal itu ya sudah, kita sudah bahwa ada 3 mengatakan bahwa saya mau berangkat dari cara berpikir logikanya Bang Rocky ini. Saya mau berangkat dari cara berpikir logikanya Bang Rocky. Dalam konteks PHPU kemarin Pilpres, saya menggunakan logika Bang Rocky. Kalau fakta ditemukan, apakah saya perlu membuktikan? Karena tugas daripada hakim MK adalah the guardian of constitution. Mana faktanya? Mana faktanya? Saya tidak lihat itu. Loh ini kan saya ulangi ya. Makanya kemarin mengikuti nggak sidang putusan itu? Saya tidak melihat fakta-fakta itu. Ditemukan ya, fakta. ada teori ekonometrik. No. Jadi kalau teori ekonomi, teori matrikulasi dan sebagainya itu bukan proses putusan, bukan itu fakta pembuktian. Bukan, hakimnya mengatakan demikian. Bahwa ditemukan fakta tetapi tidak dapat meyakinkan mahkamah sehingga tidak beralasan hukum. Itu bukti. Artinya bahwa tidak ada cukup bukti. Kalau untuk orang mau membatalkan hasil pemilu suara rakyat harus ada bukti keras. Kalau tidak ada bukti keras, bagaimana 96 juta suara rakyat itu mau dihapus begitu saja? Jadi gini, kita tidak bicara lagi konteks apa yang ini. Sekarang misalnya terjadi kecurangan di satu provinsi, jumlah mata pilih di suatu provinsi itu seperti di Bangka Belitung cuma 1 juta lebih. Anggaplah terjadi kecurangan besar. Kalau gitu, apakah itu bisa membuat seluruh hasil pemilu salah? Tidak bisa karena tidak melampaui perbedaan suara antara kandidat yang bersaing. Makanya saya bilang, baik, kita akan lanjutkan sepas jeda, saat lagi kita akan kembali.